Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Coba kita perhatikan tayangan video sebagai berikut. Seorang penyerang dikatakan menyerang secara efektif jika melakukan hal sebagai berikut. Pengumpan berperan sebagai inspirator atau pengatur serangan. Di video yang kita amati menunjukkan bagaimana peranan penting seorang set-upper atau tosser atau pengumpan. В общем, вот такой вот тоже такая новость из Софии. Еще одна новость, надо поздравить Романа Станиславова, гейм-менеджера. Perwasitan. Komposisi wasit tiap pertandingan. 1. Wasit 1 dan 2 skorer. 3. 2 sampai 4 hakim garis. Untuk kompetisi resmi, skorer harus memiliki 1 asisten skorer. Prosedur: hanya wasit 1 dan wasit 2 yang boleh meniup peluit. Wasit 1 memberikan sinyal untuk servis atau memulai rally. Wasit 1 dan 2 boleh meniup peluit segera setelah melihat adanya pelanggaran. Jika wasit 1 yang meniup peluit, maka akan ditandakan dengan urutan tim yang memperoleh nilai atau servis. 2. Kesalahan yang dilakukan. 3. Pemain yang melakukan kesalahan jika diperlukan. Jika wasit 2 yang meniup peluit, maka akan ditandakan dengan urutan 1. Kesalahan yang dilakukan. 2. Pemain yang melakukan kesalahan jika diperlukan. 3. Tim yang memperoleh nilai atau servis. Dalam kasus ini, wasit 1 tidak perlu mengkode kesalahan atau pemain melakukan, tetapi langsung tim yang akan servis. Jika terjadi double foul, kedua wasit melakukan
1. Kesalahan yang terjadi. 2. Pemain yang melakukan kesalahan. 3. Hanya wasit 1 menunjuk tim yang servis. Wasit 1. Lokasi wasit 1. Berdiri di stand wasit di satu tiang net menghadap meja skor. View harus 50 cm di atas net. Kuasa wasit 1. Wasit 1 mempunyai kuasa atas semua anggota perwasitan dan anggota tim. Keputusannya final bila mengubah keputusan wasit lain jika diketahui melakukan kesalahan. Wasit 1 boleh mengganti anggota perwasitan yang tidak bekerja dengan baik. Wasit 1 mengontrol kinerja anak bola dan pengepel lapangan, memutuskan hal lain yang berhubungan dengan pertandingan termasuk yang tidak terdapat dalam peraturan resmi. Wasit 1 boleh memberikan penjelasan kepada kapten tim jika keputusannya diprotes, menentukan kelayakan peralatan dan kondisi yang memadai untuk pertandingan. Tanggung jawab wasit 1 sebelum pertandingan: memeriksa kondisi lapangan, bola, dan peralatan lainnya, melakukan coin toss dengan kedua kapten tim, mengontrol pemanasan tim. Selama pertandingan, memberikan peringatan kepada tim, memberikan sanksi untuk pelanggaran, menentukan kesalahan servis, kesalahan posisi tim servis, dan screening. Kesalahan dalam memainkan bola. Kesalahan pada net difokuskan untuk tim penyerang. 4. Kesalahan serangan oleh libero atau pemain belakang. 5. Bola menyeberang sepenuhnya melalui bawah net. 6. Kesalahan blok oleh pemain belakang atau libero. 7. Bola menyeberang sebagian atau sepenuhnya melalui luar zona penyeberangan. 8. Bola servis atau sentuhan bola ketiga yang menyeberang melalui atas luar antena di sisi lapangan. Akhir pertandingan wasit: mengecek dan menandatangani skor sheet. Wasit 2. Lokasi wasit 2: berdiri di luar zona bermain di dekat tiang net, berlawanan dan berhadapan dengan wasit 1. Kuasa wasit 2. Wasit 2 bertugas membantu kinerja wasit 1. Wasit 2 mempunyai wewenang tersendiri. Jika wasit 1 tidak bisa melanjutkan tugasnya, wasit 2 boleh menggantikan tugasnya. Boleh menandakan kesalahannya tanpa peluit di luar wewenangnya, tetapi tidak boleh memaksakan keputusan ke wasit 1. Wasit 2 mengontrol kinerja skorer, mengawasi pemain di bench dan melaporkan ke wasit 1 jika ada pelanggaran. Wasit 2 mengontrol pemain di area pemanasan, mengontrol interupsi reguler, durasinya, dan menolak permintaan yang tidak sesuai. Mengontrol jumlah time out dan pergantian pemain. Setiap pemain dalam melaporkan pergantian ke-5 dan 6 time out kedua kepada wasit 1 dan pelatih tim bersangkutan. Memperbolehkan pergantian khusus atau waktu 3 menit untuk pemulihan jika ada pemain yang cedera. Mengecek kondisi lantai, terutama zona depan, juga mengecek kondisi bola selama pertandingan. Mengontrol pemain di penalti area dan melaporkan ke wasit 1 jika ada pelanggaran. Tanggung jawab wasit 2: sebelum, setiap set, dan saat pertukaran lapangan di set 5, wasit 2 mengecek posisi pemain di lapangan apakah sesuai dengan line up set. Selama pertandingan, wasit 2 memutuskan memberi tanda meniup peluit saat 1. Pemain menyeberang ke lapangan lawan. 2. Kesalahan posisi oleh tim yang melakukan retrieve. 3. Kesalahan pemain pada net, terutama pada tim yang bertahan. 4. Kesalahan blok dan serangan oleh pemain belakang atau libero.
5. Bola menyentuh objek luar. 6. Kontak bola dengan lantai saat wasit 1 tidak dapat melihat. 7. Bola sebagian atau sepenuhnya menyeberang di luar zona penyeberangan dan kontak dengan antena di sisi lapangan. 8. Bola servis atau bola sentuhan ketiga yang melewati atas atau luar antena di sisi lapangannya. Akhir pertandingan, wasit 2 mengecek dan menandatangani skor sheet. Scorer. Lokasi skor. Duduk pada meja skor pada sisi berlawanan dan menghadap wasit 1. Tanggung jawab scorer. Scorer bertugas mengisi skor sheet sesuai dengan peraturan bekerjasama wasit 2. Memberi sinyal dengan buzzer sesuai dengan tanggung jawabnya sebelum pertandingan dan sebelum tiap set. Mencatat data pertandingan dan tim termasuk nama dan libero sesuai prosedur dan meminta tanda tangan kapten dan pelatih tiap-tiap tim. Mencatat starting line up setiap tim sesuai selama pertandingan. Skor 1. Mencatat poin yang dicetak. 2. Mengontrol urutan servis tiap tim dan segera memberitahukan kepada wasit jika ada kesalahan setelah melakukan servis. 3. Berkuasa untuk menanggapi dan mengumumkan permintaan pergantian permainan menggunakan buzzer. Mengontrol nomor pemain bersangkutan, mencatat pergantian dan time out dan mengonfirmasikan ke wasit 2. 4. Memerintahkan kepada wasit jika ada permintaan interupsi reguler yang tidak sesuai urutan. 5. Memberitahukan kepada wasit akhir setiap set dan nilai 8 pada set kelima. 6. Mencatat microjus atau pelanggaran, peringatan, sanksi, dan permintaan yang tidak sesuai. Mencatat kejadian-kejadian lain diinstruksikan oleh wasit 2. Kontrol interval antar set. Akhir pertandingan, scorer. Mencatat hasil akhir. Jika terjadi protes setelah izin wasit 1, menulis atau mengizinkan kapten tim menulis pernyataan mengenai protes terkait pada skor sheet. Menandatangani skor sheet dan meminta tanda tangan kepada kapten tim dan wasit 1 dan 2. Asisten skor. Lokasi asisten skor. Duduk pada meja skor di samping skor. Tanggung jawab. Mencatat pergantian libero, membantu tugas administratif scorer. Jika scorer tidak bisa melanjutkan tugasnya, maka asisten scorer akan menggantikannya. Sebelum pertandingan dan sebelum tiap set. Menyiapkan libero kontrol set, menyiapkan skor set cadangan. Selama pertandingan. 1. Mencatat secara detail pergantian libero dan penunjukan libero. 2. Memberitahukan kepada wasit kesalahan pergantian libero menggunakan buzzer. Memulai dan mengakhiri waktu technical timeout. 4. Mengoperasikan papan skor manual di meja skor. 5. Mengecek apakah papan skor sesuai. 6. Jika diperlukan, mengisi skor set cadangan dan memberikannya ke skor set. Akhir pertandingan. Menandatangani libero kontrol set. Menandatangani skor set. Hakim garis. Lokasi. Jika hanya 2 hakim garis, maka berdiri di kanan tiap-tiap wasit 1-2 meter pojok lapangan. Mereka mengontrol garis belakang dan garis samping di sisinya. Untuk kompetisi resmi diwajibkan menggunakan 4 hakim garis. Berbeda di tiap pojok lapangan 1-3 meter di perpanjangan tiap garis yang diawasi. Tanggung jawab. Hakim garis bertugas menggunakan bendera 40x40 cm untuk menandakan 1. Bola masuk atau keluar setiap ada bola yang jatuh di dekat garis yang mereka awasi. 2. Bola keluar yang menyentuh pemain bertahan.
3. Bola servis, bola sentuhan ketiga yang menyeberang lewat luar antena. 4. Pemain kecuali server yang kakinya di luar lapangan saat sedang dilakukan servis. 5. Kaki server yang menginjak garis. 6. Kontak pemain dengan antena. Hakim garis harus mengulangi tanda saat wasit 1 meminta.